Saudara percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita semua, amin? Amin. Katakan amin, saudara yang percaya. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, pemeliharaannya tidak pernah berkurang, pertolongannya tidak pernah terlambat, firman-Nya ya dan amin. Kalau kau percaya, taruh tangan kirimu di dadamu, karena waktu kau terima Yesus, Alkitab berkata, dia tinggal di dalam hatimu. Angkat tangan kanan, angkat wajahmu, jangan dengan tertunduk. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Arahkan ke surga dan katakan pujian itu. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Yes, Lord. Mujizat masih ada dalam hidup. Biar Engkau menyembuhkan yang sakit siang ini, Tuhan. Sembuhkan sakitku, Pulihkan pulihkan jiwaku. hati yang hancur, hati yang luka, Tuhan sembuhkan. Tuhan balut masih siang ada ini. Katakan sekali lagi, jemaat saja katakan, sungguh ku percaya. Sungguh. Nyanyikan dengan keras di hadapan Tuhan. Oh yes Tuhan, masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat, mujizat masih ada bagiku. Katakan sekali lagi, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Ambil waktu beberapa menit, sembah Dia, saudara. Naikkan pujianmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kau sungguh Mujizat masih ada. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Mujizat masih ada. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam penyembahan, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Oh Yesus, Masih ada mujizat. oh Yesus, oh Yesus. Kami sembah, terima kasih. Kau tidak pernah biarkan kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian melewati badai kehidupan dalam hidup kami. Sebab Engkau berjanji, Engkau Allah Immanuel, Engkau akan menyertai setiap kami. Kami sudah datang memuji dan menyembah-Mu. Biar pujian penyembahan kami memenuhi tahta-Mu menjadi ukupan yang kudus, yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai bahasa yang paling sederhana yang bisa kami mengerti, terjemahkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga hari ini bukan cuma informasi yang kami dapat, tapi suatu pewahyuan yang baru, revelation, bahwa bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kudus. Thank you for your presence Lord. Kami akan dengarkan firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Yang siap dengar firman sama-sama saya katakan, amin. Sekali lagi katakan. Sebelum saudara duduk, saudara lihat kiri kanan saudara. Lihat aja, terus katakan begini, kamu yang keras. Kamu sekali lagi, semakin siang, semakin wangi. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Kasih tepuk tangan buat semua pemain musik, imam pujian penyembahan sekali lagi buat mereka semua. Yes, oke. Saudara boleh duduk. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan hari ini. Shalom. Ya, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu Ati ya, Pastor Ati Budiman yang sudah mengundang saya di tempat ini. Ya, teman-teman semua, kita belajar firman Tuhan hari ini. Ya, kemenangan total atau total victory. Oke, kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Tadi pagi saya bicara tentang jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Hari ini saya mau bicara tentang kemenangan yang total di ibadah yang kedua ini. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita baca sekali lagi sama-sama yang keras, dengan suara keras. 2, 3. Seorang pun seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan yes, itu janji Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Seringkali waktu kita dalam masalah, kita merasa nggak ada orang yang peduli dengan hidup kita. Amin. Bahkan orang yang terdekat yang kita percaya dalam hidup kita bisa meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan datang bagi kita siang hari ini. Bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kita lihat sebentar sebelum kita lanjut di sini. Ini janji firman Tuhan buat kita semua. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita semua di tahun 2025. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saya tanya kepada saudara, kalau Tuhan berjalan di depan kita, kita bisa tersesat enggak? Tidak akan pernah. Karena Tuhan sendiri adalah jalan. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bahkan Mazmur pasal 23 Raja Daud berkata, dia menuntun aku di jalan yang benar. Kalau saudara berjalan sendiri, kemungkinan saudara tersesat besar enggak? Besar. Ya, orang di jalan biasa aja kita bisa tersesat harus pakai maps, betul? Apalagi di jalan perjalanan iman kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia bukan cuma berjalan di depan saudara, tapi dia juga menyertai engkau. Katakan amin. Kurang apa lagi saudara? Janji Tuhan bagi kita. Dia tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Dia tidak akan meninggalkan engkau dalam keadaan apapun. Whatever it is, Tuhan akan selalu ada buat kita. Amin. Mungkin keluarga nggak bisa selalu ada. Teman-teman yang kita anggap bestie, best friend, ya. Kalau kita lagi keadaan baik, semua orang mengaku teman kita, betul nggak? Oh ini teman saya. Ya. Terus kamu teman dari mana? Kan kita dulu satu TK, reunian TK, reunian SD. Semua teman, semua mengaku teman. Teman kuliah. Tapi waktu kita terpuruk, nggak ada orang yang mau mengaku teman kita. Kadang-kadang semua orang meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dan apalagi tadi ayat 30, ya. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau saudara searching nanti sebentar atau saudara sementara ini saudara searching. Berapa kali kata jangan takut ditulis dalam Alkitab? Pasti saudara akan menemukan 365 kali. Ya, saya cuma lihat juga saya searching. Berarti setiap hari ada jaminan bagi setiap kita untuk tidak takut. Tapi kita masih juga bisa takut, bisa khawatir, bisa. Ya nggak ada orang yang nggak takut di sini. Gak ada orang yang gak khawatir. Semua orang khawatir. Tapi jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Nah, kita kembali ke Yosua pasal 1 tadi, ayat yang kelima. Semoga firman ini menjadi rema bagi setiap kita. Untuk terus percaya sepanjang tahun 2025. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lihat, seumur hidupmu. Bukan cuma sebulan. Bukan cuma setahun. Seumur hidup. Tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kita. Kasih tahu kiri kanan saudara. Nggak ada yang bisa bertahan menghadapi kita. Kuasa apapun itu. Amin. Tak seorang pun. Jadi tidak ada satupun musuh yang dapat bertahan menghadapi kita. Amin.
Aminnya kurang kencang. Amin. Amin. Ya, supaya saya tahu saudara dengar, saudara. Amin. Saudara tenang sekali, luar biasa saudara ya. Haleluya. Tidak ada satu musuh pun yang dapat bertahan menghadapi kita. Wow, puji Tuhan kalau begitu. Berarti tidak ada musuh. Kita aman dong. Kan gak ada. Tidak ada musuh yang bisa bertahan. Tapi kalau kita baca baik-baik ayat ini. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Berarti musuh bisa saja datang. Persoalan bisa saja datang. Pergumulan. Selama kita hidup, kita pasti ada persoalan masalah. Ya, ada saudara sini yang gak ada masalahnya? Dari wajah saudara semua saya lihat, semuanya ada masalah kayaknya ya. Ya. Semua ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Gak mungkin gak ada. Masalah itu silih berganti datang, saudara. Dan musuh bisa saja datang, masalah bisa saja datang. Tapi kabar baiknya yang saya mau beritakan kepada saudara, bahwa musuh tidak bisa bertahan buat kita. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amen. Haleluya. Jadi silakan saja kalau persoalan datang. Malah orang berkata, Pak, saya kok makin sering ikut ibadah, doa. Masalah saya makin banyak, Pak. Coba kita buka Mazmur pasal 34, ayat yang ke-20. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau ikut Tuhan, saya katakan tadi pagi, jalan mulus kayak jalan tol, jalan bertabur bunga, langit cerah, ya kita berjalan seperti di taman yang indah. No, Tuhan gak pernah janji itu di Alkitab. Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita. Dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin, haleluya. Amin. Yes. Kemalangan orang benar banyak. Kalau saudara berkata, Pak, saya udah ikut Tuhan, Pak. Rajin berdoa, rajin baca firman. Saudara jangan pikir gak ada masalah, saudara. Semakin saudara rajin ke gereja, semakin saudara rajin beribadah, semakin saudara rajin cari Tuhan, musuh juga semakin gencar. Kemalangan orang benar banyak. Jadi orang benar itu kemalangannya banyak, bukan sedikit. Saudara mulai berpikir sekarang, waduh kalau begitu gak usah jadi orang benar dong. Kemalangannya banyak. Tapi saya bersyukur ayat ini cuman koma. Saudara tahu artinya koma? Belum selesai, belum titik. Amin? Amin. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau kita baca satu ayat lagi, Mazmur 119, ayat yang ke-71 kalau nggak salah. Mazmur 119. Nah, kita baca sama-sama yang keras. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu supaya... Jadi kalau saudara dalam masalah, itu baik buat saudara. Mungkin saudara pikir nggak baik dong. Dalam masalah kok baik. Ini yang nggak bisa dimengerti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kehidupan yang datang mungkin nggak baik, Tuhan kita tetap baik. Kesehatan kita kurang baik, Tuhan tetap baik. Keuangan kita kurang baik, Tuhan tetap baik. Hubungan-hubungan kita mungkin kurang baik, kurang oke, Tuhan tetap baik. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi silakan pergumulan mau datang, masalah, pasti kita akan bertemu dengan itu. Kita nggak bisa menghindari itu, saudara. Kalau mereka datang untuk mengintimidasi, mereka tidak akan pernah bisa bertahan. Amin. Justru saya mau beritahu kepada saudara, rahasia yang saudara harus dengar. Justru kalau masalah itu datang, musuh datang, dia sebenarnya sedang datang membawa berkat buat kita. Di balik setiap masalah yang besar, pasti ada berkat yang besar, ada kemuliaan yang besar. Amin. Justru mereka datang membawa jarahan. Nanti saya kasih lihat kepada saudara. Kok bisa? Jadi kalau musuh datang, persoalan datang, masalah datang, jangan stres. Tadi pagi saya bilang jangan khawatir. Senyum saja dan bilang kepada masalah itu, akhirnya kamu datang juga. Kayaknya salah deh Pak ya. Masa masalah datang, akhirnya kamu datang juga. Ada yang bilang begitu saudara, begitu ada masalah datang, begitu banyak. Masalah itu datang gak pernah sendiri. Selalu dia ngajak teman-temannya. Tadi kan, belum masalah ini satu selesai, masalah ini lagi ada. Belum yang ini selesai ada. Dia selalu bawa teman-teman, dia gak berani sendiri, dia pengecut. Dia suka tawuran soalnya kalau masalah itu. Suka datang keroyokan.
Ya, kemalangan orang benar banyak. Jadi waktu mereka datang, saudara harus berkata, akhirnya kamu datang juga. Udah ditunggu-tunggu. Kenapa saudara harus bilang begitu? Karena musuhmu adalah kuli berkatmu. Katakan amin. Musuh, masalah yang datang itu sedang membawa berkat kepada saudara. Kalau saudara melihat dari cara pandang Tuhan, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Dari mana kita tahu musuh, masalah itu datang? Membawa berkat yang besar bagi kita. Seberapa besar masalah yang datang, dia akan membawa gerbong yang besar untuk kita. Jadi kalau dia datang, saudara, semakin besar masalahnya, semakin besar kemuliaannya. Amin. Semakin besar berkatnya. Kalau berkatnya besar, maka yang mengangkut gak mungkin sedikit. Harus banyak. Betul? Ya, paling gak raksasa yang ngangkut. Saudara lihat Daud, dia datang ke lembah Tarbantin di 1 Samuel pasal 17. Dia bukan datang untuk berperang melawan Goliat. Dia bawa makan siang, ransum untuk kakak-kakaknya. Terus ada Goliat di sana, yang tingginya kurang lebih 4 meter. Dan menantang orang Israel, hei, dari antara kalian, kira-kira suaranya begitu. Saudara. Siapa yang berani, kira-kira suaranya gitu ya. Karena dia tinggi besar. Tampillah ke sini, lawan aku. Kalau aku kalah, seluruh orang Filistin akan sujud kepada kalian. Tapi kalau dari kalian kalah, semuanya harus sujud kepada kami. Gak ada orang Israel yang berani, bahkan Saul pun ngumpet, saudara. Dan waktu Daud datang, dia tanya kepada kakak-kakaknya, Koh, ini ngapain ini ada orang sebesar ini? Shh, kamu diam aja. Kamu diam aja. Udah kamu ngebalakan domba aja, ngapain kamu kesini sih? Daud datang ke situ bukan untuk melawan Goliat. Tapi raksasa itu yang membuat Tuhan pakai untuk mempromosikan Daud. Sejak dia kalahkan Goliat, orang Israel mau berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Amin. Berkatnya jadi lebih besar, saudara. Amin. Jadi kalau masalahnya banyak, yang ngangkutnya juga harus banyak. Musuh yang datang harus banyak. Kalau persoalannya cuma kecil ya berkatnya kecil, saudara. Amin. Jadi kalau dia datang, saudara harus bilang apa? Akhirnya puji Tuhan kamu datang juga. Halo yang sebelah kanan. Kalau masalah datang bilang apa, saudara? Akhirnya kamu datang juga. Pasti musuhnya, raksasanya marah dong seperti Goliat. Saya datang ke sini, kamu senang. Saya mau membuat hidupmu susah, membuat hidupmu sulit. Ada masalah datang membuat hidup saudara senang? Gak ada, benar kan? Masalah itu membuat kita puyeng, membuat kita pusing. Saya datang untuk menyusahin kamu, membuat hidupmu susah. Kita berkata apa? Kita harus jawab apa? Betul bro, betul. Kamu datang untuk membuat saya susah. Tapi firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa bertahan melawan aku. Dan saya lebih mempercayai firman Tuhan daripada kenyataan yang saya sedang lihat sekarang. Amin. Yang Daud lihat, raksasa. Waktu Daud mau lawan Goliat, gak ada yang mengunggulkan. Bahkan orang Israel, kalau saudara juga ada di situ, saudara gak mungkin unggulin Daud. Daud itu gak pernah berperang. Umurnya 17 tahun. Wajahnya kemerah-merahan, saudara ya. Saya juga kayak saya gini, wajah kemerah-merahan dulu waktu umur segitu. Bukan karena charming, karena sering dijemur di bawah matahari, saudara. Suka bolos kalau sekolah. Daud gembala domba yang cuma 2-3 ekor. Goliat tuh, aduh, great warrior, ya, kesatria yang dihadapin. Gak ada yang mengunggulin Daud, saudara, waktu itu. Daud melihat itu, kamu datang juga. Untuk menakut-nakutin orang Israel. Amin. Tapi Daud percaya pada Tuhan. Kita bisa berkata, kamu boleh datang, tapi tidak ada satupun yang bisa bertahan di hadapan kita. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Raksasa yang saudara lihat di hadapan saudara, itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Hari ini raksasa-raksasa apa yang sedang menakuti saudara? Mengintimidasi saudara? Masalah apa yang seperti raksasa yang membuat saudara susah tidur hari-hari ini? Saudara punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang terus yang telah berjanji dan sanggup
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hebatnya tantanganku, lebih hebat. Saudara tahu, saudara. Tapi waktu masalah datang, saudara bagaimana, saudara? Apakah saudara berkata, puji Tuhan, akhirnya kamu datang juga. Amin. Karena firman Tuhan tinggal tetap. Yesaya 55 ayat 11. Boleh tunjukin kepada saya. Yesaya 55 ayat 11. Amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan apa? Kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Tuhan tidak akan pernah menjanjikan sesuatu yang dia tidak bisa tepati. Tuhan itu bukan manusia. Manusia hari ini berjanji, besok bisa dia lupa. Amin. Muka saudara kayaknya pernah dijanjikan sesuatu terus nggak ditepati kayaknya. Manusia kalau berjanji bisa berdusta. Tapi Tuhan kalau dia berjanji, dia tidak akan berubah. Fakta, makanya kenapa kita harus percaya firman Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat. Karena firman Tuhan tinggal tetap kebenaran, tapi fakta bisa berubah. Fakta bisa berubah situasinya. Tapi kebenaran tinggal tetap. Waktu kita terus percaya kepada Tuhan, kebenaran, fakta akan mengikuti kebenaran. Amin. Saya ulang, kebenaran firman Tuhan itu kekal. Fakta bisa berubah. Waktu kita terus percaya kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, fakta akan mengikuti kebenaran. Amin. Hari-hari ini saya sering di TikTok, saudara ya, live worship, ya, saat teduh, sampaikan firman Tuhan, ya, di live, secara live. Ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada satu orang di Ambon, saudara, anaknya jantungnya bocor. Kami memuji Tuhan. Makanya kalau tadi puji-pujian, saudara, ada kuasa di dalam puji-pujian, percayalah. Ada kuasa di dalam penyembahan, ada kuasa dalam ucapan syukur. Tiba-tiba waktu dia periksa, kami berdoa bersama-sama, dia periksa, jantung anaknya nggak bocor, saudara. Katupnya tertutup. Ya. Satu orang yang ikut live saya dari Sabah, Malaysia. Sama kasusnya. Anaknya juga jantungnya bocor. Kami berdoa, puji. Saya bilang ada kuasa di dalam puji-pujian. Tetap percaya, tetap berharap, bertahan satu hari lagi. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang besar. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Sama kasusnya. Anaknya sembuh, jantungnya, katupnya, jantungnya nggak bocor. Tuhan mengoperasi langsung, saudara. Amin. Satu kali di Singapura ada seorang yang bekerja di Singapura, dia punya utang puluhan juta, dia nggak bisa bayar. Dan kontrak kerjanya mau diputus. Datang ke dalam room, saya bilang bertahan, percaya. Saya udah berdoa Pak, saya udah lakukan ini, saya bilang percaya kepada Tuhan. Naikkan, nyanyikan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong kamu di waktu yang lalu, Tuhan akan tolong kamu lagi. Sebab dia Allah yang setia. Lama dia ikut terus, tiba-tiba dia memberi kesaksian di dalam room live saya. Saudara tahu, bosnya memperpanjang kontrak kerjanya di Singapura. Dan utang-utangnya bosnya bayarin. Padahal bukan bosnya yang berutang. Amin. Yes. Makanya saya bagikan firman ini kepada saudara. Saudara belajar percaya. Kalau masalah datang, saudara katakan, akhirnya kamu datang juga. Ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan di balik. Waktu kita terus percaya, di balik masalah yang besar, ada berkat yang besar. Amin. Saya katakan kepada dia, jangan batasi Tuhan. Kalau saya mau cerita, banyak saudara kesaksian terjadi. Satu lagi, teman saya, satu kali hari Jumat, dia periksa ke dokter jantung, dia udah pakai pasang ring 5. Tiba-tiba dokter bilang, salah satu dokter terbaik, bilang dokter jantung, itu hari Jumat. Hari Selasa, kamu harus pasang ring lagi 2. Karena kamu lihat nih, di monitor, itu merah. Seperti kalau lihat maps, macet. Udah tersumbat, gak bisa ditunda lama, harus ambil tindakan. Hari Senin dia cuti, hari Selasa dia masuk rumah sakit. Sementara dia mungkin masih di kateter untuk pasang ring, salah satu asisten dari profesor dok yang menangani dia, prof jantung itu, lihat di layar, terus lihat dia. Lihat di layar, dia makin takut. Ini ada apa lagi?
Dia nyanyi lagu apa? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dokternya lihat dia makin keras nyanyi di ruangan itu. Dia bilang, saya nggak pusing lagi, pokoknya saya nyanyi aja. Saking menghilangkan takutnya. Tiba-tiba asisten prof ini panggil profnya dari ruangan lain dan mereka bersama-sama situ dan mereka berdua saling lihat begini, lihat monitor. Teman saya makin takut. Ini aja udah 90%, ini apa lagi? Jantungnya makin, yang tadinya dup, 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 sekarang kayak musik rap. Dup, 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 dup. Kira-kira begitu saudara, irama jantungnya saking takutnya saudara. Atau kayak musik rock gitu beatnya. Dia makin takut, profnya lihat, asistennya, terus mereka bicara lebih kecil. Teman saya makin keras nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Saudara tahu, profnya panggil dia dan berkata begini, kamu boleh pulang. Nggak jadi pasang ring, lihat nih layarnya. Semuanya biru, nggak ada merah. Hari Jumat merah, hari Selasa itu biru. Kok bisa ya? Itulah Tuhan kita, this is our God. Kok nggak ada tepuk tangannya saudara? Amin. Saudara terkesima atau apa gitu. Gitu ya, amin. Haleluya. Amin. Yes, fakta bisa berubah. Faktanya hari Jumat, jantungnya tersumbat, pembuluh darahnya 90%. Yang ngomong ini bukan seorang dokter ahli jantung. Dan sekarang dia masih melayani Tuhan, masih main musik. Semuanya berjalan baik. Amin. Tuhan bisa lakukan apa saja. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat. Ada kuasa di dalam puji-pujian, saudara. Amin. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Kita buka 2 Tawarik pasal 20. Ada satu kisah raja yang luar biasa. Yang mengerti betul kuasa dari puji-pujian. Saya percaya gereja kita DNA-nya adalah pray, praise, and worship. Amin. Sekali lagi, katakan amin. Pray, praise, and worship. Amin. Gembala senior kita Paniko seorang worshiper. Seorang penyembah sejati, true worshiper. Amin. Gereja kita DNA-nya adalah pujian, penyembahan, dan doa. 2 Tawarik pasal 20. Ada satu raja di Alkitab, kisahnya yang luar biasa. Tentang kuasa di dalam puji-pujian. 2 Tawarik pasal 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Next. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut. Ini, sebentar. Yosafat, raja mendengar ada Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meonim. Mau bersekongkol, bersekutu untuk menyerang mereka. Menyerang Yosafat. Raja Yehuda, saudara. Yosafat menjadi takut. Amin. Kalau ada masalah, kita juga pasti takut, betul? Amin. Masalahnya besar, laskar yang besar. Tadi saya bilang semakin besar masalahnya, semakin besar berkatnya. Saudara ingat? Karena musuh akan membawa jarahan bagi kita. Seberapa besar masalahnya, berkat yang dibawa tergantung seberapa banyak musuh yang membawanya, gerbongnya. Tadi ya saya katakan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk, ini yang luar biasa. Saya senang Alkitab menceritakan Yosafat secara otentik. Bahwa dia bukan raja yang seperti Daud. Sering berperang, gagah berani. Dia juga seperti kita. Kalau ada masalah takut, ya panik. Tapi keputusan berikutnya yang membuat Yosafat berbeda. Waktu dia takut, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Kalau saudara dalam masalah, cari Tuhan. Amin. Jangan cari yang lain. Waktu saudara dalam masalah, dalam persoalan, saudara run to God. Saudara lari kepada Tuhan. Jangan saudara lari dari Tuhan. Itu berbeda. Saudara datang kepada Tuhan. Run to God. Jangan run from God.
Semakin saudara jauh, semakin terpuruk hidup saudara. Amin. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa. Haleluya. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ambil keputusan untuk cari Tuhan. Tadi pagi saya berkata di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Waktu kau khawatir, kau takut, kau datang kepada Tuhan. Serahkan. Alkitab tidak berkata bahwa kita tidak akan berjumpa dengan kekhawatiran. Tapi Alkitab menyarankan kita. Tuhan memberitahu kita. Kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Tadi saya kasih contoh. Boleh Pak Marco? Sekali lagi. Contohnya simpel banget, saudara. Ya. Pak Marco yang cakep banget ya. Pak Marco punya handphone. Pak Marco serahkan ke saya. Berarti handphone Pak Marco menjadi milik saya. Benar ya? Saudara lihat ya, Pak Marco serahkan handphonenya ke saya. Berarti handphonenya jadi milik saya. Sah ya? Sah ya, di depan jemaat semua sah. Semuanya senang loh Pak. Sah. Iya, senang banget. Pak Marco-nya bilang begini. Jadi sah ini Pak, ini diserahkan ke saya benar ya? Pak Marco begini. Itulah makanya Alkitab bilang di mana hartamu berada di situ. Di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Bercanda Pak ya. Pak Marco serahkan handphonenya ke saya. Otomatis handphone ini menjadi milik saya. Betul? Semua kerusakan dari handphone ini bukan menjadi tanggung jawab dari Pak Marco lagi. Karena Pak Marco udah serahkan ke saya. Semua kesulitan apapun yang terjadi dengan handphone ini, tanggung jawab saya. Makanya Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu. Anggap handphone ini kekhawatirannya Pak Marco. Diserahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dia khawatirkan, Tuhan yang ambil alih. Makanya kenapa Tuhan minta kita serahkan. Karena kekhawatiran itu tidak pantas berada di tangan kita. Harus berada di tangan Tuhan. Tuhan yang selesaikan. Kok nggak ada tepuk tangannya saudara? Saya udah berapi-api nih. Amin. Haleluya. Tapi kebanyakan dari kita bukan serahkan. Kita titip di gereja. Oh haleluya Tuhan. Sungguh ku percaya. Pulang gereja kita ambil lagi. Karena kita masih pikir terus. Bukan gak bisa dipikir. Tapi itu membuat kita terus khawatir. Overthinking. Padahal apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Penelitian mengatakan 95% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Hanya 5%. Dan kita pikir terus, Tuhan bukan tempat penitipan. Tuhan minta kita serahkan. Amin. Haleluya. Thank you Pak Marco. Boleh kasih tepuk tangan buat Pak Marco? Oh dibalikin dong. Pak Marco udah harap-harap cemas. Dibalikin gak? Dibalikin gak? Ntar saya tunggu di situ deh kalau keluar. Oke, amin saudara. Nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semakin besar masalahnya, Yosafat takut. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yudea supaya berpuasa. Amin. Haleluya. Kita baca ayat 4 dan 12. Sampai 12. Saya bacakan buat saudara. Ayat 4 sampai 12. Ayat 4-nya. 2 Tawarik pasal 20. Saudara masih bersama saya, amin. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Next. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di seluruh rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Terus. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa, keperkasaan ada di tangan kananmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Tadi tidak ada orang yang dapat bertahan melawan kita, karena Yesus di dalam kita, amin. Terus, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Next. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 10.
Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat 11. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Yang datang menyerang kami tahu apa yang harus, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada. Sepanjang mata saudara tertuju kepada Tuhan, kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu akan menghalau setiap musuh laskar yang besar di hadapan saudara. Amin. Kita baca ayat yang ke-15-nya. Ceritanya luar biasa, saudara. Jadi kalau waktu saudara dalam masalah, saudara nyanyikan kebaikan Tuhan. Saudara ingat, kalau Tuhan pernah tolong kita, ini Yosafat kan berbicara, bukankah engkau Tuhan yang menolong? Nyanyikan kebaikan Tuhan. I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia. Nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Nyanyian apa yang sering kau nyanyikan pada saat kau dalam masalah? Oke? Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tuhan berperang ganti kita, katakan amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan berperang buat kita. Amin. Ayat yang ke-21 dan 30. Ini paling keren nih di sini, saudara. Ayat 21 dan 30. Nanti saudara baca ulang di rumah kisahnya. Luar biasa banget. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan apa? Memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, 2-3. Kurang keras, 2-3. Saudara lihat strategi perangnya Yosafat. Seharusnya dia menaruh orang-orang bersenjata, prajurit-prajurit yang terbaik. Waktu itu belum ada senjata api nuklir seperti sekarang, rudal. Mereka pakai panah api, betul? Tombak. Seharusnya strategi perangnya, dia harus menaruh orang-orang terbaik. Pemuji di belakang. Tapi dia balik. Strateginya bagi orang dunia nggak masuk akal. Para pemuji dengan pakaian kudus ditaruh paling depan. Kan musuh akan berpikir, lu ngapain? Mati konyol. Ini mau berperang, bukan mau ibadah kita, bukan. Bukan lagi KKR. Kenapa kumpul pemuji begitu banyak? Saya perhatikan. Waktu orang-orang itu menyanyi, para prajurit ada di belakang imam-imam, saudara. Mereka mengenakan pakaian kudus dan mereka menyanyikan nyanyian syukur. Tadi pagi saya bagikan kunci supaya saudara tidak khawatir, percaya dan mengucap syukur. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Next ayatnya, saudara lihat apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan. Makanya saya katakan, kalau saudara datang ke gereja memuji Tuhan, ada kuasa dalam ucapan syukur, pujian. Amin. Ada kuasa dalam penyembahan. Dan kerajaan ayat yang 22. Belum ayat yang ke-30, ayat 22, maaf. Dari 21 tadi ayat 22. Ketika mereka mulai apa? Bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka puji-pujian dan penyembahan mengubah arah pertempuran. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Mereka belum berperang, mereka hanya menyanyi. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling. Jadi waktu mereka menyanyikan puji-pujian orang-orang Yehuda, musuh mereka saling bunuh sendiri. Yang tadinya bersekongkol ingin menyerang Yehuda, waktu mereka menyanyikan nyanyian kepada Tuhan, tiba-tiba musuh langsung bunuh-bunuhan sendiri. Alkitab yang bilang, saudara, mereka saling membunuh. Peperangan ini bukan milik kita. Peperangan ini milik Tuhan. Waktu kita datang memuji Tuhan. Amin. Ayat yang ke-24.
Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua apa? Telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Mereka nggak berperang, mereka cuma menyanyi untuk Tuhan. Semua musuh mereka saling bunuh, mati. Waktu mereka tiba di medan pertempuran, mereka lihat, ini siapa yang lakukan ya? Kita kan masih baru menyanyi, baru puji-pujian, semuanya pada mati. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun, saudara lihat. Untuk apa? Menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang mereka mau bawa pulang, lebih banyak. Makanya tadi saya bilang, kalau masalah datang, saudara harus berkata apa? Kalau musuh datang, akhirnya kamu datang juga. Karena musuh itu akan membawa jarahan yang besar. Jadi kuli berkat saudara. Your enemy is blessings courier. Blessings carrier. Kurir pembawa berkat saudara. Mereka nggak bertempur, mereka cuma memuji Tuhan. Tiba-tiba mereka datang di medan pertempuran. Semuanya mati dan mereka tinggal ngambil. Nggak cukup. Berapa hari mereka harus pergi? 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Laskar yang besar datang membawa barang-barang yang banyak. Semakin besar masalahnya, semakin besar berkat kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Amin. Dan Tuhan berperang ganti saudara. Terus, ayat yang pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menambahkan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ada kuasa di dalam puji-pujian saudara. Kalau saudara datang beribadah, worship leader berkata, mari kita memuji Tuhan. Saya percaya seperti tadi. Kerajaan-kerajaan musuh bergetar. Amin. Karena ada kuasa yang saudara punya di dalam Tuhan. Haleluya. So apapun yang sedang saudara hadapi dalam hidup saudara. Masalah yang datang, persoalan dalam hidupmu. Itu adalah media yang Tuhan pakai. Untuk membawa berkat-berkatnya. Apa yang harus kita lakukan? Tetap perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma untuk iman timbul dari pendengaran. Betul, pendengaran akan firman Kristus. Tapi juga harus dikatakan. Renungkan firman itu siang dan malam. Amin. Dan bersukacita dalam pengharapan. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Waktu kita mulai perkatakan firman Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan melakukannya. Tuhan yang sama, tadi pagi saya katakan, yang membawa Daniel keluar dari gua singa. Membawa Daniel keluar, membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian. Tuhan yang sama yang akan membawa kita keluar dari setiap persoalan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang para pemain musik untuk naik ke atas. Saudara belajar sesuatu hari ini? Haleluya. Ya, saya berharap saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Jadi kalau musuh datang, saudara harus katakan apa? Puji Tuhan, akhirnya kamu datang juga. Begitu ya, saudara bilang kepada musuh seperti itu ya. Amin, haleluya. Yes. Ya, oke. Thank you teman-teman semua. Kita nyanyi pujian yang tadi ya. Sungguh ku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh ku percaya. Sungguh percaya tiada yang mustahil
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara, katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Siang hari ini kami percaya janji-Mu ya dan amin, Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih ada. Haleluya. Sembuhkan sakitku, Amin. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sembuhkan sakitku, biar Engkau menyembuhkan setiap kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada bagi kami. Sebab Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap masalah yang datang dalam hidup kami, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami yang Tuhan tidak tahu lebih dulu. Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami, Tuhan. Dan Engkau akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang sama yang menolong setiap orang-orang di dalam Alkitab, yang menolong Daniel, menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengeluarkan mereka dari situasi-situasi yang sulit, situasi keadaan-keadaan yang sulit. Tuhan yang sama yang kami sembah, yang akan mengeluarkan kami dari setiap persoalan masalah kami. Kau menyembuhkan yang sakit saat ini, Kau pulihkan hati yang hancur. Materaikan firman-Mu, hamba selesai berbicara. Tuliskan firman itu dalam loh hati kami semua, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan terus, Kau Allah yang setia yang menjaga kami, Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel, Kau berjanji Kau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.